Siap anak? Siap. Kalian tahu apa itu perundungan atau pembulian? Silakan, ini. Perundungan adalah sebuah perilaku yang mengakibatkan menyakiti mental seseorang. Boleh, silakan. Tangan yang depan, misalkan kita kawai teman, ya, kita pendek, ya, mengumpul teman, itu merupakan satu contoh pembulian atau perundungan yang bisa terjadi di sekolah, di rumah, dan juga bisa terjadi di perguruan masyarakat. Pembulian atau perundungan yang sering dilakukan secara sengaja, ya, mengejek teman lalu kata-kata kamu pendek, kamu hitam, seperti itu, rambutmu keriting, itu merupakan satu bentuk pembulian. Ulang-ulang itu sekarang dilakukan, biasa dilakukan, 2 hari itu berulang-ulang secara bertahap dan terus-menerus, ya. Contohnya, ya, Jayan itu badannya lebih besar daripada si Nobita, ya, dia sering melakukan pembulian karena adanya perbedaan kekuatan atau pengaruh. Bullying berupa fisik, yang kedua perundungan berupa verbal, yang ketiga perundungan sosial, yang keempat itu adanya perundungan cyber atau cyber bullying. Pembulian perundungan secara beramai-ramai pada satu korban atau lebih, itu dilakukan secara beramai. Contohnya bisa sengaja membuat teman membuat cerita bohong agar teman tidak diajak bergaul, dan juga bisa memfitnah teman agar teman juga dibenci sama teman yang lain, ya. Contohnya tempatnya aman, yang kedua meminta bantuan orang dewasa, dan yang ketiga itu adalah harus berani berbicara. Cara yang bisa melakukan jika menjadi korban perundungan atau pembulian, yang pertama adalah pergi ke tempat yang anak rasa aman, ya, pergi ke sana. Yang kedua, meminta bantuan orang dewasa yang bisa dipercaya. Kalau misalnya anak ada pembulian di sekolah, dari korban sekolah, anak-anak bisa mencari apa guru atau warga sekolah lain yang dianggap usianya lebih dewasa daripada anak, ya. Yang ketiga, anak-anak harus berani berbicara. Stop, ya. Saya tidak mau lagi menjadi korban perundungan. Harus berani berontak kepada orang yang melakukan perundungan terhadap anak-anak. Menjadi saksi dari perundungan. Kalau anak menjadi saksi, apa sih yang harus anak lakukan ketika melihat orang yang dibully atau diperundungkan? Yang pertama, anak bisa tawarkan bantuan. Yang kedua, ajak bermain bersama. Yang ketiga, minta bantuan orang dewasa. Karena ketika hal ini anak lakukan, ya, korban perundungan itu akan merasa aman, ya, mereka merasa lupa. Informasi yang bisa Pak sampaikan mengenai perundungan atau pembulian. Jika ada yang bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan, Adik. Bagaimana jika kita sedang melakukan perundungan tapi yang membuli kita malah menjadi? Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana? Silakan duduk. Terima kasih atas pertanyaan. Bagaimana, ya, caranya harus berani melapor. Kalau perundungan terjadi di sekolah, sanalah anak dituntut keberaniannya untuk melapor kepada guru, ya, kepada pegawai sekolah yang lain, atau bisa anak-anak laporkan kepada tim TPPK yang ada di sekolah. Nanti itu akan ditanggapi sama guru atau tim PPK yang berkaitan. Bisa saja misalnya kalau dia bisa terus melakukan perundungan lagi, nanti akan dilakukan pemanggilan, ya, bersurat kepada orang tua si perundung. Nah, itu nanti akan diproses sesuai dengan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah terkait. Pertanyaannya sekian bisa perlu sampaikan. Sekarang anak-anak bisa istirahat. Silakan keluar satu-satu, jangan berkelompok. Silakan dari kamu ini, silakan keluar. Susul dari nomor 2 dan bagi daratan ke ini. Ayo silakan berangkat. Silakan istirahat. Ayo susul dengan nomor dari kedua, silakan istirahat. Susul dengan nomor dari ketiga, silakan istirahat. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan sudah hadir. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit mengenai perlindungan dari kekerasan. Nah, di sini ada 4 jenis kekerasan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama,
itu ada kekerasan secara fisik, yang kedua itu ada kekerasan emosional, yang ketiga kekerasan berupa penelantaran anak, dan yang keempat itu ada kekerasan seksual. Penelantaran anak yang dimaksud sini adalah jika ada anak yang tidak diberi nama oleh orang tuanya, tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, tidak dirawat saat sakit, tidak disekolahkan, merupakan bentuk-bentuk dari penelantaran anak. Kekerasan seksual yang pertama mengejek bentuk pertumbuhan badan laki-laki, tetapi dilakukan di depan orang lain. Yang kedua, ditunjukkan foto atau video tidak senonoh. Yang ketiga, dipaksa membuka pakaian untuk menunjukkan bagian tubuh pribadinya, apalagi sampai difoto. Dan selanjutnya, dipaksa melihat atau menyentuh bagian tubuh pribadi orang lain. Yang terakhir, bagian tubuh pribadi disentuh atau diraba. Harus Bapak Ibu pahami yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan tanda titik yang pertama itu ada mulut, yang kedua itu ada dada, yang ketiga itu ada perut, yang keempat ada tangan, dan yang terakhir itu adalah pangkal. Ini merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diraba oleh. Jika ada anak-anak didik atau anak kita yang mendapatkan salah satu bentuk perundungan, hal yang perlu kita lakukan, lapor kemana dan lapor pada siapa? Bisa kita lihat. Ya, kalau misalnya anak-anak kita mendapatkan salah satu perundungan, itu anak tersebut bisa melaporkan kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang bisa dipercaya. Misalnya di sekolah, anak-anak bisa melapor ke guru atau warga sekolah yang lainnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke kuis. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu bisa teman-teman jawab. Yang pertama, apa itu sentuhan aman? Yang kedua itu apa itu sentuhan aman? Dan yang ketiga, siapa itu safety net? Silakan kalau ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya. Silakan Bu Dwi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kuis yang pertama. 4 jenis kekerasan. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan emosional, yang ketiga penelantaran anak, dan yang terakhir kekerasan seksual. Nah, benar sekali jawaban dari Bu Dwi. Kita bisa tepuk tangan untuk Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sekian yang saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk diterapkan pada peserta didik. Terima kasih.